Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pecinta Al-Quran, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah dan juga pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa. InsyaAllah pada hari yang berbahagia ini, sesuai dengan permintaan sahabat semua, kita akan membahas tentang bacaan surah Al-Ikhlas. Sudah kita ketahui yang bahwa surah Al-Ikhlas ini surah yang semua orang muslim pasti menghafalnya. Bahkan surah ini tidak kita hafal, akan tetapi terhafal. Bisa dikatakan kita tidak menghafal surah Al-Ikhlas ini, akan tetapi kita bisa menghafalnya, yaitu dengan cara terhafal karena sering kita dengar, karena saking populernya. Nah, walaupun kita sudah menghafal, sudah terhafal, masih banyak di antara kita yang masih salah membacanya. Nanti akan kita sebutkan di mana kesalahan yang sering-sering salah saat kita baca. Nah, langsung saja kita mulai tentang pembahasan di mana kesalahan yang sering terjadi saat kita membaca surah Al-Ikhlas. Baik itu saat tahlilan bagi kita yang dari warga NU baik di saat kita baca di waktu yang lainnya. Nah, yang pertama kita sebutkan langsung. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang sering salah saat orang membaca Al-Ikhlas yaitu di kata-kata, yaitu di kata, di lafaz qul, yaitu dengan huruf qaf, bukan dengan huruf kaf, bukan kul, akan tetapi qul. Itu dengan huruf tenggorokan. Bagaimana bentuk huruf qaf dan bagaimana bentuk huruf kaf? Nah, ini kita lihat. Nah, kalau bentuk huruf qaf, huruf qaf yaitu yang di awal surah, itu qul. Bentuk mulut kita ataupun lidah kita di sini. Qul, qul. Qul huwallahu ahad. Kalau kita waqaf, Qul huwallahu ahad. Masih banyak di antara kita membaca qul huwallah. Sedangkan ini adalah huruf qaf. Qul, itu bentuk lidah kita seperti ini. Kalau huruf kaf, maka bentuknya seperti ini. Dia agak lebih ke depan. Perbedaan antara huruf qaf dengan huruf kaf, seperti ini. Kita lihat, ini huruf qaf, huruf qaf. Ini keluarnya di sini. Kalau huruf kaf, keluarnya di sini. Jadi qaf di sini, kaf di sini. Jadi jangan tertukar saat membaca. Ini qaf, qul, Kalau ini kul. Kalau ini jahar, tidak hamas. Kalau ini hamas. Jadi itu perbedaan. Jadi kesalahan pertama yang sering terjadi saat kita baca Al-Fatihah yaitu tertukar antara huruf qaf dan huruf kaf. Maka jangan sampai kita membaca qul huwallahu ahad. Kalau kul yang kita baca, maka bedalah makna. Yaitu terjadi makna kalau kul, yaitu dengan makna makan. Jadi kalau ini kita baca kul bukan huruf qaf. Kalau kita baca dengan huruf kaf yang barusan saya sebutkan, kalau kul menjadi makna makan. Kalau kul menjadi makna katakanlah. Kalau kul makanlah, kalau qul katakanlah. Maka salah sedikit lafaz huruf yang kita baca, yang surat ini mungkin selalu kita bacakan dalam setiap solat, maka satu aja kalimat yang salah menjadi salah makna. Maka sangat hati-hati. Ini yang pertama, Qul huwallahu ahad. Yang benar Qul huwallahu ahad. Ini yang benar. Yang salah Qul huwallahu ahad. Itu kalau kul salah, kalau qul benar. Jadi diingat ini dibaca dengan huruf qaf, bukan huruf kaf. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering terjadi kesalahan di sini.
Di sini, ini ceritanya cerita baca wakaf-wakaf dulu. Jadi kita baca satu-satu ayat. Nah, di sini yaitu walam yakul. Nah, ini kul bukan qul. Yang tadi qul. Yang ini walam yakul bukan walam yakul. Nah, yang pertama qul, yang kedua kul. Kenapa kul? Karena nun mati bertemu dengan lam yaitu idgham bila gunnah. Jadi kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini juga di sini di lafaz kufuwan di sini terjadi kesalahan yang sering kita dengar. Nah, bukan kufuwan ahad. Orang banyak membaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak kufuwan harus nampak fa-nya yaitu baris dhammah. Ini yang kedua. Ya. Jadi kita baca kalau kita wakaf, coba kita dengar ini baca secara wakaf. Kalau baca secara wakaf maka sering terjadi kesalahan yaitu di qul dan juga di kufu. Mungkin masih ada juga yang salah di yaitu huruf shad dengan huruf sa, huruf so ya. So sa, so sa, so sa. Ya. Jadi masalah huruf so ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan harus monyong, ada yang mengatakan tidak monyong. Ini semuanya benar, asalkan keluar huruf sama. Ya, coba kita dengar bacaan kalau kita wakaf. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kalau kita baca wakaf-wakaf, itu satu-satu. Cuman yang kedua, sering terjadi kesalahan karena ini ayat yang pendek, banyak orang yang membaca dengan cara sambung. Ya, ataupun orang membaca wakaf-wakaf akan tetapi terlalu cepat sehingga tidak menarik nafas yang lain. Orang membaca gimana? Yang salah ini, yang salah ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu salah. Kenapa salah? Karena membaca dengan satu nafas akan tetapi wakafnya tidak berhenti. Qul huwallahu ahad Allah. Nah, itu seperti masih satu kalimat, belum terwakaf, masih satu nafas. Jadi kalau kita baca dengan wakaf harus berhenti dulu dengan nafas yang baru kita lanjut. Nah, jadi kalau ingin baca cepat ya sambung saja. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ini dibaca dunillahus samad kalau disambung. Kenapa? Karena tanwin ini dijadikan nun kecil saat bertemu dengan hamzah wasal. Jadi dibaca kalau wasal qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Nah, itu kalau kita baca wasal. Jadi jangan sampai kita baca dengan cara wakaf akan tetapi mirip wasal. Nah, akan tetapi jalan kita bacanya bukan dengan jalan wasal. Nah, jadi cara baca Al-Fatihah itu ada dua. Ada dengan cara wasal, ada dengan cara wakaf. Kalau kita wakaf, maka nampakkan itu hal yang kita wakaf. Dan kalau kita baca wasal, maka nampakkan itu adalah cara yang wasal. Kalau kita baca dengan cara wakaf, contohnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu cara yang benar walaupun cepat. Cara yang salah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini terjadi kesalahan langsung karena kita niatnya untuk wakaf akan tetapi bukan jalan wakaf. Nah, karena kalau jalan wakaf berhenti dulu. Qul huwallahu ahad, Allah. Nah, seperti itu jalan wakaf. Kalau jalan sambung langsung ini jadikan nun. Qul huwallahu ahadunillahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, yang paling penting sangat teliti saat membaca surah Al-Ikhlas. Karena ini adalah surah yang paling termasuk surah yang populer. Kenapa? Karena siapa saja yang membaca 3 kali surah Al-Fatihah, maka dia seakan-akan sudah mengkhatamkan Al-Quran. Maka bacalah dengan benar dan tepat. Jadi kalau ingin baca waqaf seperti tadi, yaitu ditarik nafas baru dulu. Kalau ingin dibaca dengan cara wasal, jadi ambil di sini Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu cara wasal. Nah, tapi bagusnya kita wakaf saja. Nah, ya. Setiap ayat kita wakaf, dan kita wakafnya jangan terlalu cepat mengambil yang baru dengan nafas yang masih sama. Nah, begitulah kira-kira, bukan kira-kira, ya. Begitulah cara membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi saat membaca Al-Quran itu tidak kira-kira. Cuman kira-kira itu bahasa orang Aceh yang gimana ya. Jadi pada lafadznya memang kira-kira, padahal sudah pasti, ya, sudah kuat. Itu adalah bahasa, beda logat saja. Taib, ini cara membaca wasal dan begitu dan cara baca waqaf. Intinya di sini adalah qul. Kita terjemah sekali. Qul huwallah, panjang 2 harakat ma tabi'i, hu ahad. Ini qalqalah sughra kalau kita waqaf. Kalau tidak kita waqaf, maka di sini ada nun kecil, kita sambung ahadunillahus samad. Ini so, ya. Ini so, bukan sa, so, sa, beda. Ini Allah ma tabi'i juga panjang 2 harakat. Lam idhar syafawi, tidak berdengung, ya. Ini lam mim mati bertemu dengan ya. Yalid, ini apa namanya? Qalqalah sughra, ini qalqalah kubra tadi. Walam sama juga idhar syafawi, tidak berdengung. Yulad, kalau kita waqaf maka qalqalah kubra. Walam yakul lahu, lam mim mati bertemu dengan ya, idhar syafawi sama. Yakun, nun mati bertemu dengan lam, yaitu idgham bila gunnah. Lahu ma tabi'i, panjang 2 harakat. Kufuwan idhar, ini tidak berdengung. Kufuwan ahad, ini qalqalah kubra. Baik, ini saja untuk video, yaitu cara membaca surah Al-Ikhlas dan yang benar dan tepat. Semoga bermanfaat. Yang bagus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pertama. Yang kedua, Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu yang kedua. Nah, jangan sampai membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tidak bagus, dan bisa terjadi kesalahan saat kita mengambil nafas. Taib, itu saja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi Anda yang masih ingin ikut terus channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.